Oke, halo selamat malam semuanya. Balik lagi di Hidden People Podcast bareng gua Egi. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai bareng salah satu konten kreator yang mungkin lagi naik-naiknya daun ya. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita sambut Ubin27. Halo semuanya, halo. Selamat pagi, malam, siang, pokoknya itulah ya. Jadi nggak ada naik daun bang, belum. belum. Tapi untuk saat ini gue lihat lu kenaikannya cukup signifikan sih. Jadi glazing ini mah. Masa iya sih? Iyalah. Iya emang ya. Apa kabar Bin? Alhamdulillah baik. Kabar baik selalu lah. Ada baik ada buruknya sih sebenarnya. Oh gitu? Itu aja. Iya. Ya, buruknya sekarang sudah tidak ada titel pekerja lagi. Sekarang sudah menganggur kembali. Gitu. Jadi coba full time streamer kita. Oh jadi full time streamer ya? Oke. Iya. Kita perkenalan dulu lah ya. Oh boleh banget. Kita kenalin dulu siapa sih Ubin27 ini gitu. Aduh gimana ya, bingung juga nih. Halo semuanya, kawan-kawan, sahabat-sahabatku ya. Kenalkan aku Ubin27 ya. Channelnya juga sama, namanya Ubin27. Orang-orang sih biasanya kenal itu karena welcome. Nah itu orang-orang rata-rata kenal dari situ, dari welcome itu sambutan aja biasanya buat kalau misalnya ada penonton yang baru datang nontonin aku, biasanya kayak gitu sambutannya. Itu sih kurang lebihnya. Apa ya, kalau yang lain-lain YouTube baru bentar, setahun itu aja sih. Ini ganteng karena ada lighting aja, biasanya grafiknya kartel itu. Gitu aja sih. Halo semuanya ya, salam kenal. Halo. Gitu kan kenalan kak? Gue tahu lagi. Bebas aja sebenarnya mau perkenalan kayak gimana pun gitu. Karena first time nih bang, bangga ini ya Allah. Dede aku masuk YouTube dede, masuk podcast aku deh, gila deh. Iya dede aku bang nonton ini bang. Bener sekarang lagi fokus bikin konten apa Bin? Kalau sekarang sih belum tahu ya bang ya. Mungkin nanti Agustus nanti ditunggu aja. Bukan di channel aku by the way, di channel Bos Engkal. Jadi kalian tungguin aja, bakal buat maratonan gitulah nanti. Itu bakal asik lah nanti. Maraton ya. Nanti kita buat begitu-begituan lah. Pokoknya diusahakan setiap harinya itu bakal berbeda konsepnya gitu. Atau mau ngapa-ngapainnya nggak yang diem-diem aja gitu. Pengen buat something new lah seenggaknya gitu. Coba bantu bos itu. Jadi tunggu aja guys ya. Tunggu aja di channelnya Bos Engkal nanti. Kalau misalnya buat aku sendiri sih fokus streaming ya. Fokus streaming sekarang sih belum tahu karena baru balik lagi kan. Kemarin kan sempat berhenti emang ya. Berhenti seminggu karena aku ngerasa waktu kemarin streaming itu kayak tenaganya habis duluan kan, kayak aduh capek nih, nggak bisa nge-gimmick nih, kadang mau welcomein orang aja kadang agak sulit gitu. Jadi mending berhenti dulu aja, mumpung ini kan selesaiin kontrak juga di per hari ini sih selesai kan. Jadi oke, kita selesaikan dulu pekerjaan kita, habis selesai istirahat dulu sebentar, sehari 2 hari, habis itu coba streaming biar comeback gitu, biar tenaganya ada lagi. Itu sih, semangat terus lah Bin ya. Mana aja. Tapi keren sih itu konten maraton ya. Nanti di channelnya Bang Engkal, nanti aing cantumin juga di deskripsi ya. Boleh ya. BTW inspirasi awal lu namai channel Ubin27 tuh dari mana sih? Oh, nama ya? Ya. Namaku itu banyak ganti-ganti sebenarnya di satu akunan. Jadi awalnya itu kan namanya itu dari nickname game lah, game. Berawal dari Tuhan, 2 tangan ya. Ingat ya guys ya, jangan aneh-aneh ya. Tuhan, terus itu pindah ke HGD apa gitu lupa. Terus pindah lagi ke Bins27. Kenapa Bins27? Itu waktu dulu itu mikirnya, panggilannya kan biasanya kan Bin, Z-nya 3 karena suka tidur aja. Jadi Bins gitu. Sama 27-nya itu tanggal lahir gitu. Terus itu ganti lagi nih ke Ubin27. Kenapa? Karena susah biasanya kalau misalnya di ini sama orang dicari atau kurang kecil lah. Jadi apa ya kira-kira orang yang udah orang tahu. Terus waktu dulu kan adalah panggilan, karena waktu dulu di SMP namanya 2, yang namanya sama gitu. Jadi awalan nama aku tuh diganti dari Abin, ABIN diganti UBIN gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ubin kan basically kan lantai ya, Ubin lantai. Iya benar. Jadi ya udah gitu. Ubin27. Unik ya namanya. Iya, makanya Discordnya juga namanya keramik kan. Bener.
Pecinta keramik loh. Iya, itu buat lucu-lucuan aja karena make sense. Jadi, ini kalau misalnya nggak dibuat kayak gini kurang totalitas namanya doang gitu. Jadi buatlah gitu. Oke. Jadi gitu kalau masalah nama mah itulah. BTW lu tuh mulai nge-YouTube dari tahun berapa ya? Kalau mulai emang ya Awal dari banget nih. Awal banget. Wah, Yoi. ini sih orek-orek kotak sampah deh. Jauh banget sumpah. Jadi kalau bisa diceritain intinya dulu itu sempat kepikiran buat YouTube itu dari awal tuh dari bukan dari SD malah. Oh, SD. Oke. Dari SD dulu nontonin Erpan, terus itu nontonin Bayu Skak juga dulu walaupun nggak ngerti jokesnya, tapi lucu orangnya gitu. Nontonin Erpan, Bayu Skak dulu juga nonton Eric Colim tuh zaman dulu, wah itu the crazy guys sumpah. Itu orangnya gila banget zaman dulu. Terus itu baru mampu buat channel YouTube itu di SMP sebenarnya. Buat channel di SMP karena baru kedapatan lah device-nya. Jadi zaman dulu tuh pakai HP lah, seingatku itu HP Advan G1 zaman dulu tuh. Advan ya, oke. Iya, itu HP itu zaman dulu HP-nya bokap. Jadi jarang-jarang lah. Jadi intinya kalau buat video atau recording itu tunggu bokap pulang kerja dulu gitu. Jadi bokap biasanya pulang sebulan sekali gitu. Jadi sebulan tuh sekali pulang 3 hari lah di rumah gitu. Nah itu buat video tuh, buat 2 video gitu, habis itu diupload. Biasanya gitu zaman dulu. Tuh punya device sendiri. Ya udah fokusin ke YouTube. Zaman dulu tuh masih gencar-gencarnya lah, naik-naiknya zaman Free Fire kan. Benar. Dulu tuh buat kontennya Free Fire aja, gameplay gitu-gitu. Jadi asik-asikan gitu. Itu sih sampai di titik waktu dulu HP-nya sempat hilang. Oh, kenapa tuh? Nah, ini lucu nih sumpah nih. Ini cerita lucu nih, Bang. Ini cerita lucu sumpah. Jadi gini, kan waktu itu kan gua kan lagi mainnya kan namanya juga inilah anak-anak SMP gitu. Belum punya uang buat beli kuota lah. Jadi mainlah di tempat kayak cafe yang ada wifi-nya gitu. Oke. Nah, mainlah di situ kan. Main di situ, marah kan kayak, namanya juga inilah ABG lah, baru gede kan, marah-marah segala macam. Terus nggak tahu kenapa gue tuh entah gue atau siapa gitu, kawan-kawan gue juga kayak hipnotis gitu, ada orang gitu kayak, itu tuh kamu dipanggil om kamu gitu. Nah pertama kan gue skeptis dong, loh, lu siapa? Gue nggak kenal lu, kok lu kenal om gue gitu. Nah dia ngomong lagi gini, om lu yang di sini rumahnya, loh dia tahu rumahnya, berarti kan secara nggak langsung kita mikir, oh berarti kenal dong. Gitu. Ya udah, diajak lah. Dia ngomong gini, tinggalin aja HP-nya di situ, ditinggalin lah. Kayak plong aja gitu, kayak kayak bocil polosnya taruh lah HP-nya terus dibawa lah. Terus itu sempat kayak berpikiran aneh, ini emang bener teman om gua nggak ya? Tiba-tiba harusnya gangnya lewat mengkol kiri ya, dia terus lurus. Wah ini kemana nih gitu kan? Wah bingung nih gue nih. Turunin lah di depan SMP, depan SMP waktu dulu tuh. Dia ngomong gini, tunggu sini ya, saya jemput om kamu dulu. Oke gitu. Gua adalah perasaan kayak wah ini kayaknya nggak bener deh. Setelah dia berangkat itu, pokoknya sekitar 5 menitan lah, gue tuh langsung nyari ojek balik ke tempat, ke kafenya. Terus itu gue ngeliat kawan-kawan gue udah pada pulang di jalan, ketemu di jalan. Loh kok pada pulang? Kata gue, bang, udah bang sampai sini aja bang. Berhenti bayar ojek. Terus gue tanya, loh kok lu pada balik? Kata gue, balik lah katanya lu ini sama om lu. Lah ya kah? Gue juga bingung, kayaknya itu nipu atau gimana, gue juga bingung dah. Oh ya kah? Wah ini parah nih Bin. Kenapa? Sorry nih gue gak tahu, gue kirakan ini bener ya. HP lu gue kasih ke dia bilang dia minta HP. Wah rusak. Wah itu sumpah itu kayak megang kepala, ya Allah ketipu, ya Allah. Itu sumpah itu lucu banget waktu SMP. Waktu dulu pasti histeris lah, tapi sekarang kita mikirnya wah ini lucu aja gitu. Kok bodoh banget gitu ya gue ya zaman dulu ya gitu, bisa ketipu. Jadi udahlah, lambat laun kan mau dilacak gitu, dicoba segala macam nggak ketemu juga. Ya udah akhirnya adalah long story short, bokap pulang ditanya, "Ini kemana bang?" Apa ya jawab apa ya? Nih ya HP-nya orang. Kok bisa? Tain lah kurang lebihnya. Goblok. Astagfirullahaladzim, kok bisa bang kayak gitu bang. Itu bener-bener kayak ya istilahnya bokap bingung lah, mau dihajar juga, HP-nya udah hilang, nggak bisa balik lagi. Cuman HP mahal gitu kan, 1 jutaan lah, duit kan namanya juga. Cuman nangis kan, ampun ya, maafin ya, ya ampun ya, cuman gitu-gitu aja, jadinya lucu lah.
Udah kan bokap ngomong, udah kan gue beliin HP lagi. 2 bulan kemudian, ini bang pengganti bang. Alhamdulillah ya Allah. Lah HP itu. Bos, dikasih lah HP itu kan. Terus itu udah dibeliin HP buat lah konten kayak Free Fire kayak zaman dulu gitu. Sama ya, tapi itu dibuat di akun yang sekarang. Dibuat Pin 27 itu, makanya dulu namanya nickname gamenya ganti. Itu sih kurang lebihnya sih. Itu perjalanan anehnya aja itu. Kalau misalnya awal-awal baru mulai dari situ. Gitu. Itu aneh sumpah bang, itu aneh banget. Tapi unik ceritanya. Makanya itu aneh memang. Tapi di sisi lain ada satu hal kesamaan ya. Kan lo awal mulai ngonten tuh pakai HP Advan ya. Nah, gua pun itu sama sebenarnya. Serius, gua tuh waktu awal ngonten tuh, cuman gua di SMA ya awal bikin konten tuh. HP-nya pun sama Advan ya, HP-nya pun sama Advan, dan itu tuh lagi rame-ramenya ngebahas tentang emulator PS2 waktu itu tuh. Gua bikin lah videonya gitu ya, namanya HP kentang waktu zaman itu patah-patah. Tapi lumayan loh waktu itu ya, pas awal upload video itu tuh dalam jangka waktu 2 mingguan itu viewsnya lumayan gede, kata Aing tuh hampir 1000 gitu ya. Lah rame kata Aing tuh ya. Tapi karena gua malu-malu waktu itu jadi gak dilanjutin, soalnya itu satu sekolah tahu gitu gua bikin YouTube. Wah, artis dadakan. Kata itu udah kata Aing. Tapi ini pun ya yang sekarang tuh akunnya sama yang waktu awal bikin konten gitu. Jadi dari G-Game itu ya? Ya, awalnya tuh bukan G-Game sebenarnya, Gamers Sundanese sebenarnya tuh. Ya, si Gamers Sundanese. Yoi, Gamers Sundanese gitu. Berarti pembawaannya itu pakai bahasa Sunda waktu buat tutorial gitu di YouTube. Pakai bahasa Sunda, campur-campur sama Indo sebenarnya. Iya. Jadi itu apa ya? Harusnya itu jadi nilai jual nggak sih? Iya, jadi nilai jual juga. Cuman kan akhir-akhir ini kan sering live streaming. Waktu awal-awal tuh gue full bahasa Sunda sebenarnya live streaming tuh. Nah, ada satu viewer yang emang waktu itu tuh orang mana ya? Orang Kalimantan kalau gak salah. Bang, kalau bisa mah ngomongnya bahasa Indonesia supaya orang-orang tuh ngerti gitu apa yang abang ngomongin gitu. Jadi gua peralihan lah dari bahasa Sunda full jadi Indonesia, meskipun logat-logat Sundanya masih lekat gitu, masih ada gitu, ciri khasnya lah. Iya. Itu bisa jadi uniqueness padahal kayak bisa lah kayak dicampur-campur gitu bahasa Sunda sama Indonya, logat-logatnya gitu. Bisa jadi uniqueness, nilai jual channel lah gitu. Ya, benar. Zaman dulu berarti apa Bang G-Game itu berarti udah ini ya, udah kayak udah didukung YouTube secara nggak langsung lah. Ya, secara nggak langsung ya. Nih katanya, aku berikan biar kau sematar 1000 terkenal di sekolah. Baik. Tapi emang kalau boleh tanya, waktu di SMA dulu kira-kira itu ada full yang mendukung gitu kah, atau ada yang ceng-cengin gitu, atau gimana tuh di waktu SMA dulu? Penasaran sumpah. Waktu SMA ya, mungkin ini kayak candaan teman-teman aja sih, tapi cowok-cowok itu ngedukung ya, yang emang udah lama kenal sama gua gitu ya. Sampai saat ini pun masih gitu ya, orang-orang itu masih temenan gitu. Cuman pernah ada kayak celetukan kayak dari cewek sih lebih tepatnya, teman-teman cewek, kayak cara ngomong gua pas lagi bikin konten dibecanda-becandain ya. Aing anggapnya ya udahlah, itu mah bercandaan doang gitu. Tapi sepanjang ini sih teman-teman Aing suportif gitu. Respect. Ya, respect buat kawan-kawan ya. Biasa kan ada aja tuh yang kayak ceng-cengin, apain sih jadi YouTuber, dapet duit enggak biasanya kan ada aja yang begitu ya, tuh. Pasti ada. Alhamdulillahnya tuh lingkungan Aing tuh ya suportif lah gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Itu apa ya? Itu lingkungan mahal sumpah, Mang. Lingkungan mahal banget. Karena apa? Kalau misalnya kita nyari orang buat ngekritik diri kita sendiri atau ngata-ngatain kita gitu, itu gampang banget. Cuman kalau cari yang support gitu, ya pasti bisa bro, lu bisa gini itu tuh susah banget nyarinya sumpah. Benar. Tapi BTW yang bikin lo memutuskan jadi seorang content creator apa sih? Kalau ini ya, kalau gua simple. Pikiran dulu tuh simple.
Gue pengen jadi terkenal. That's it. Oke. Gak ada lagi. Sumpah, gue tuh zaman dulu gak ada kepikiran kayak emang di YouTube bisa ngasilin duit. Gak ada. Dulu tuh gak ada sama sekali. Gak tahu YouTube bisa ngasilin duit. Sumpah. Dulu tuh gue tuh pengen gue terkenal. Makanya gue kayak lumayan NPD waktu dulu tuh kayak kalau misalnya ada orang yang kayak ini misalnya Bin YouTuber gini-gini. Wah, gue mah bangga mau diomongin apapun. Gila, gue pengen terkenal bro. Secara gak langsung, lu kayak gitu ngomongin channel gue, terkenal dong gue artinya. Ya gitu. pasti. Makanya itu kan, jadi hal utama yang ngebuat kayak pengen jadi kenapa gue jadi content creator sekarang, kayak live streaming gitu. Karena ingin terkenal aja, kayak pengen dikenal orang banyak dikenal orang luas lah. Karena gue mikirnya dulu gini, kalau misalnya gue meninggal, seenggaknya bukan keluarga gue doang dan kawan-kawan gue yang tahu bahwa gue ada di dunia ini gitu loh. Tuh sih dari dulu sampai sekarang. Deep kali ya. Ada aja gitu kayak walaupun kita mungkin gini ya sedikit mungkin penontonnya ini akhir-akhir ini mungkin tapi entah kapan mungkin nanti semoga aja nanti waktu gua udah nggak ada tiba-tiba kayak ini asik juga nih orang kemana ternyata udah nggak ada. Gila jadi legacy aja diingat orang terus sih punya legacy sendiri lah. Tumpah zaman dulu tuh nggak ada kepikiran orang-orang dapat duit dari YouTube tahu gimana caranya udah gitu kan. Dan iklan ya udah kayak iklan di TV gitu zaman-zaman HP SMP SMA nggak mikir begitu kan. Sekarang bisa menghasilkan uang. Aku bisa juga gitu. Tapi konten pertama apa sih? Gua konten pertama kali dari yang awal channel apa yang di channel yang sekarang? Dari awal dulu lah. Dari awal. Dari awal sebenarnya itu dari awal dulu Minecraft dulu sempat main Minecraft dulu itu. Terus itu kayak itu kalau ditonton patah itu gak ketonton sumpah kayak gerakannya itu kayak tat kayak robot pokoknya. Suaranya aja masih ada suara mic yang kayak suara kayak gitulah. Itu masih jelek banget gitu. Tapi kalau konten awal di channel ini itu Free Fire karena udah kayak dulu memang awalnya pengen record tapi nggak sengaja ketemu cheater dulu tuh awal channel ini ya udahlah gitu editin konten aja habis itu kayak terus Free Fire lama-lama bosen terus ngelihat zaman dulu itu sekarang udah transisi orang-orang pada ke live streaming ya jarang kayak buat VOD masih ada yang buat VOD tapi sekarang udah ke ranah live stream. Orang mau live stream waktu dulu tuh nyoba pakai HP pakai main Free Fire dulu tuh masih patah-patah kan terus ya udahlah ya cuma sekedar aja gitu yang buat video baru habis itu titik baliknya dapat laptop lah dari bokap baru mulai streaming gitu belajar dulu intinya dari kecil gitu pengen aja jadi orang terkenal gitu ya tapi reaksi lu lihat video pertama gimana sih untuk sekarang nonton anjing geuleuh bangsat naon sih ya anjing tai sumpah pokoknya gitulah kayak gila, pokoknya pasti ada di titik kita nonton merinding gitu itu ada sumpah itu kayak omongan yang gak jelas suaranya gak jelas ditonton gak enak gitu sumpah zaman dulu itu masih inget kalau gak salah itu dulu pakai lagu pakai lagu tutorial di YouTube lah jadi itu lucu banget pokoknya tapi waktu ditonton tuh kayak aduh geli banget ya Allah ngedengernya merinding pokoknya kayak gitu itulah itu istilahnya buat awal-awalan gitu awal ya sampai sekarang bisa alhamdulillah bisa di sini lah bisa sampai di sini gitu sih. Gak nyangka pastinya ya. Sumpah gak nyangka banget bang jujur demi apapun istilahnya gua aja sampai 1.000 aja gak nyangka jujur sampai 1.000 gitu makanya dulu tuh buat waktu main GTA itu dulu buat janji lah kalau gua bisa 1.000 gua botak gua pirang rambut gua anjing 1.000 botak pirang udahlah nggak mau kita pegang omongan kita kan itu saking nggak pedenya dulu itu nggak mungkin gitu nggak mungkin 1.000 lah nggak apa-apa itu lucu itu. Tapi selama perjalanan lo jadi seorang streamer atau konten kreator tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesar ya kalau buat gue sih banyak sih bang tapi yang bisa disebutin itu paling kayak pertama itu tenaganya itu harus 100% lah pasti viewer tuh bisa ngelihat kalau misalnya kayak kita terpaksa atau kayak gimana itu pasti viewer bisa ngelihat. Yang kedua tuh gimmick kalau gue kayak pasti ada aja lah gimmick yang pokoknya selip-selipan apapun itulah harus kayak gerakan lah atau apalah itu buat lucu biar jadi nilai jual lah karena gue belum nemu uniqueness-nya jadi gue pakai gimmick. Kalau yang ketiga device
Ini nih yang Ya, ketiga, ini yang benar-benar. ketiga, sumpah sampai sekarang kayak wah harusnya, ya Allah. Kadang makanya kan waktu zaman-zaman yang waktu masih di Lampung, masih di rumah ya, Hmm. itu kan dulu streaming pakai laptop. Oh ya Allah, itu laptop kentang banget gitu. Main Roblox aja kadang masih patah-patah gitu buat streaming. Main game-game PS2 ada yang patah-patah gitu. Kayak kan kadang ngelihat mabar-mabar kayak misalnya sama kawan-kawan gitu yang lain, streamer-streamer yang lain itu kadang kayak malu gitu. Kayak gimana ya mikirnya? Aduh, harusnya mereka bisa main game A, game B gitu. Ini mereka terpaksa main game ini karena ngelihat gua nggak mampu device-nya. Anjir, sumpah itu jadi apa ya, di hati itu jadi nyangkut aja gitu. Harusnya kalau misalnya gue punya device yang kayak gini, harusnya bisa kayak gini gitu. Alhamdulillah itu sih buat kalau tantangannya sih, tenaga, gimmick, terus itu device balik lagi sama apa ya, community juga gue ya. Gue itu gue belum ada community jujur, kayak yang boundary-nya kayak kenceng banget gitu ya, kayak misalnya kita sebut saja Pak Kades, Kadang Oke. Suganda. Ya kan, kalau Pak Kades kan alhamdulillah gue lihat kan angkringan jaya gitu kan. Jaya. Nah, terus itu community-nya gue lihat hidup gitu loh. Jelas sih gue respect banget saat dia bisa apa namanya, bisa sewah itu anjing. Gue juga gila nih, kata gue hebat lah, kata gue istilahnya, positif lah orang-orangnya di sana juga gitu, ngeliat-ngeliatnya bisa sampai ini tuh gitu, bisa sampai ada streamer dari ini dari itu dipanggil sama dia gitu, Bener. jadi komunitasnya dia gitu. Kalau gue, aduh, gue mau buat komunitas bingung kadang, kayak aduh, komunitas gimana cara buatnya ya, kayak kadang punya viewer 1-2 udah bersyukur gitu, yang nonton awal sampai akhir gitu ada 1-2 orang, ya Allah kata gue, alhamdulillah ya Allah gitu. Bisa itu sih, komunitas tuh tantangan banget jujur buat gue, yang sampai sekarang belum bisa belum bisa dipegang sama gue. Kalau pengennya sih pengen buat yang komunitas yang besar lah, yang solid gitu, dengan cara gimana gitu, yang coba aja. Makanya sekarang sih kalau buat gue kayaknya lebih ke ini dulu, ke tenaga dulu, komunitas nanti bisa nyusul lah. Mungkin ada orang yang suka, wah nih asik nih orangnya nih, boleh lah join Discord gitu, ngobrol mungkin biar boundariesnya itu ada gitu. Jadi gue pengen nyalurin tenaga gue dulu gitu 100%. Kalau gue streaming kayak ngegimmick 100%, gue pengen kayak gitu buat sekarang gitu. Jadi yang lain-lain tuh bisa nyusul lah. Sama device sih, doakan aja emang ya, semoga kedepannya ada bisa lah punya device sendiri lah gitu. Amin. Semoga ada brand ya yang ngajak kolaborasi sama Ubin ya. Kalau Acer, Asus, siapapun, Xiaomi, Digital Alien, ayo masuklah. Terima semuanya, sumpah. Kalau butuh Asli. PC, itu sih. Kalau misalnya kesulitan, buatku yang utama itu 4 ini sih. Kayak apa namanya, itu tenaga, gimmick, terus itu device sama komunitas. Ngebangun komunitas gimana caranya, itu sih. Kalau buatku itu mah sampai sekarang. Tapi pas awal bikin komunitas, tujuan lu tuh ke arah mana gitu? Mau bawa komunitasnya? Wah, itu juga bingung jujur. Kayak aku kan kayak buat komunitas itu sebenarnya tuh pengen ini aja, pengen kayak biar apa namanya, biar berteman aja gitu. Jadi misalnya alhamdulillah amin rabbal alamin punya rezeki mau ke kota mana, oh ada loh kawanku di sini gitu, jadi kita bisa bertemu gitu. Jadi kan ini kan luas ya digital ya, jadi pengen banyakin kawan juga gitu. Jadi mau kemana kita ada acara ini acara itu, ya bisa kumpul gitu. Itu aja sih sebenarnya. Makanya kan kalau aku tuh nge-treat penonton itu sebagai inilah kawan-kawan, sahabat-sahabat gitu, kayak lebih. Jadi kalau misalnya aku ada misalnya diundang acara apa di daerah mana gitu, ada nih kawanku, bro gue OTW sini, lo kira-kira bisa nggak kita ketemu nih mumpung ada ini. Bisa kan, jadi bisa ada temennya juga gitu. Ini itu sebenarnya kalau mau dibawa kemana sih nggak tahu ya, bingung emang ya sumpah. Aku juga apa ya, gini deh, aku bertanya dulu deh, kayak contoh aja mang, kalau misalnya kayak buat komunitas dibawa kemana itu contohnya kayak gimana dah, aku juga masih bingung soalnya. Contoh, kita ambil contoh yang paling gampang lah, si Adam ya.
tujuan dia bikin komunitas itu kan pertama buat nyatuin streamer-streamer kecil yang emang ibaratnya tuh koneksinya tuh masih terbatas gitu kan. Nah itu tujuan si Adam tuh kayak lu tuh bikin Discord tuh mau dibawa ke arah mana? Apakah cuma nyari temen kah? Atau misalkan ada tujuan besar kayak kita ambil contoh yang gede itu O2H kayak misalkan bikin GH kayak gitu. Kalau udah gede ya gitu. Kalau misalkan mau dibawa ke arah mananya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin komunitas juga ya, gue pun sama kayak lu, bingungnya pun sama-sama bingung gitu. Soalnya kan buat membangun komunitas itu gak semudah itu gitu maksudnya tuh. Gue pun untuk saat ini komunitas gue pun ya udah gimana ya, buat nyari teman aja untuk sekarang tuh. Gak ada tujuan yang emang kayak yang ke arahnya tuh gede atau kemana gitu. Jadi nyari teman, fokus ke nyari teman aja sih seperti itu. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada kamang kira-kira kayak kalau misalnya udah nih bisa diperluas jadi kayak gimana gitu. Ada kan nanti tujuan yang kayak gitu mang kira-kira? Kayaknya itu seiring berjalannya waktu ya. Soalnya sekarang pun belum ada kepikiran ke sana kalau gua. Iya sih. Soalnya aku juga buat Discord kan dulu sebenarnya dulu kan aku kan waktu pertama kali dapat laptop kan gencar bermain game online kan, main Valorant gitu. Nah, dulu sempat ketemu juga sama kawan-kawan dari Valorant sampai sekarang alhamdulillah inilah jadi tetap berkawan lah gitu. Sampai yang ada yang udah keluar negeri lah, ada yang jadi tentara, tuh ada aja tuh zaman dulu tuh. Itu buat Discord tuh karena dulu ya kami kan kalau on mic di game tuh kadang ada yang disconnect atau gimana, jadi pakailah Discord gitu. Jadi sebenarnya memang itu awalnya kayak bener kata Mang Gigim gitu. Aku pengennya tuh cari teman-teman banyak gitu, teman gitu biar lebih enak juga. Karena apa ya, menurutku sih udah kita punya device dan punya teknologi kayak gini seenggaknya dimanfaatkan gitu, walaupun apa ya menghasilkan seenggaknya kita punya koneksi gitu, punya kawan-kawan gitu sih gitu. Oke, tapi lu sempat kepikiran gak sih kayak gini ya, tentang konten, awalnya lu mikirnya ini konten biasa aja gitu, tapi gimana ya, semesta mungkin berkata lainnya itu tiba-tiba meledak gitu. Aduh, jujur ya Mang Gigim ya, aku tuh gue tuh belum ada yang kayak gitu jujur aja ya, kayak yang kayak set karena diri gue sendiri ya kayak dar gitu. Gue tuh gak tahu ini dari diri gue sendiri aja yang gue pikir lah. Gue itu hoki selama ini bisa sampai sini juga itu karena orang-orang sebenarnya. Hoki gue tuh bukan kayak hoki di akun, hoki di views atau kayak hoki di uang atau segala macam. Gue ngerasa dan yang gue sadari juga itu menurut gue itu hoki, gue itu bisa bertemu orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, yang jujur gitu, yang pure kayak ya bisa jadi teman lah, kayak misalnya Bang Adam, Mang Gigim, Maulana, yang lain-lain kayak bos juga, Engkal juga bisa sampai di sini. Gue itu dari berteman juga, kepercayaan juga kan, kayak gue kan dari Lampung ke Malang kan nggak kenal siapa-siapa, cuman Engkal doang yang gue kenal nih. Kalau misalnya Engkal scam, ya udah gitu, gue buat backup plan sendiri gimana caranya dengan uang sekian gue bisa hidup di sini. Kalau memang amit-amit bos scam lah, alhamdulillah bos memang baik lah, orang baik gitu. Gue dijemput kan di terminal, gue awal-awal tuh deg-degan gitu kan, ternyata enggak. Makanya gue bersyukur tuh gue bertemu orang-orang baik sebenarnya seperjalanan gue di streaming itu. Kayak gue naik pun kan inilah ada bantuan beberapa dari orang juga gitu. Akhirnya gue bisa naik ke permukaan YouTube gitu, kayak ada nih Udin 27 di dunia itu ya kayak gini tuh. Nah orang-orang udah mulai melek gitu, dari kayak waktu ini bisa di rate Anthem, bisa di rate Bang Ino itu, terus alhamdulillah bisa saling kenal sama kawan-kawannya juga gitu, yang lain-lain. Itu gue seneng banget sumpah, gila sih, kayak nggak nyangka sumpah, kayak wah itu hokinya ternyata di sini ya, dari hokinya tuh ketemu orang-orang baik, ketemu orang-orang orang-orang yang support gitu. Anjir, dulu gue mikirnya dulu kan beda sama Mang Gigim lah kurang lebih, karena zaman dulu tuh gue caci maki semua dulu, YouTube apa sih hasilin, enggak ngapain ini YouTube. Dan alhamdulillah akhirnya gue malah waktu nge-YouTube udah mulai naik itu bertemu sama orang-orang baik, malah kayak yang menerima gue apa adanya gitu, yang kayak ngelihat memang kalau gue ada potensi gitu-gitu.
Jadi gue berterima kasih banyak lah sama orang-orang semuanya yang gak gue bisa sebutin satu-satu. Terima kasih banyak ya, berkat kalian semua gue bisa sampai di sini, sampai di Malang, bisa masuk podcast ini juga. Gila, gue bangga banget sumpah. Ini lihat, ini aku di podcast ya deh. Cucu kau di podcast deh. Ya Allah. Di Itu. podcast yang kita sebut lah, Aing masih kecil. Ada man, ada. Pasti semua bisa lah naik lah, butuh proses aja. Gitu. Mungkin amin ya robbal alamin, dari podcast bersama kawan-kawannya Manggi Game, streamer yang merintis, yang kecil-kecil juga, mungkin Manggi Game bisa naik, bisa mungkin ada penontonnya nanti, wah ternyata asik juga ya, atau enggak mungkin ada orang yang nonton podcast Manggi Game tuh terbuka matanya kayak, oh ini sisi lain YouTube kalau merintis tuh kayak gini, cerita orang beda-beda gini-gini, jadi buat seru gitu. Itu sih amin. YouTube angkat podcast di YouTube. Tolong gitu. Ini gimmick ya, biasa. Ngomongin konsistensi ya, gimana cara lu tetap konsisten sewaktu lagi kehilangan ide? Wah, jujur, ini jujur deh, ini gila, sumpah. Jadi gini, kalau misalnya kayak misalnya beberapa game habis, udah mau habis gitu kan streamingnya, taruhlah gue kan posting streaming, jadi bentar lagi game gue mau habis nih. Dulu kan susah banget emang ya karena pakai laptop, kentang pula. Jadi mau milah gamenya tuh, waduh kira-kira main apa yang kira-kira jalan ya di streamingnya, yang lancar gitu. Kadang kan gitu juga. Makanya kadang kalau buat gue sih, kalau misalnya buntu gitu-gitu, entah buntu ide atau apa, kalau gue kan komedinya komedi spontan biasanya, gimmick spontan yang ada di gue stream, apapun yang ada di sana, ya udah lakuin gitu. Ada hal lucu dari komentar atau ada apa yang terjadi di rumah gue gitu, atau ada apa kita lakukan 100% lah. Kalau gue lagi buntu kayak gitu biasanya, kayak ngeliat komentar kayak ini kayaknya lucu nih dijadiin gimmick gitu, baca terus kita gimmickin. Kalau gue gitu sih. Makanya mungkin kalau kebuntuan gue, kalau memang udah buntu parah gitu, gue bakal ambil rehat, ngambil istirahat dulu mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Terus itu gue kalau buat gue sendiri sih, buat ngilangin stress relief gue tuh, gue bakal ke tempat yang sepi, yang sedikit orang, sedikit kendaraan lewat segala macam, kayak mungkin di mana, di sawah kah, di mana, pokoknya yang enak lah, yang adem, yang ada udara dingin gitu, jadi biar lebih fresh. Kalau gue itu biasa kayak gitu, mungkin kayak bareng kawan gue, Bang Din atau yang lain gitu, berdua, bertiga, nggak rame-rame juga gitu, biar nggak berisik. Habis itu nanti insya Allah biasanya sih setelah itu pulangnya atau besoknya tuh udah fresh lagi, kayak kedapetan ide segala macam sih. Karena kalau buat gue ngobrol itu penting sebenarnya. Cara nggak langsung mungkin nanti bakal ada kawan kita yang kayak nyeletuk, coba lu bikin gini, coba lu bikin gini, coba gini, coba gini. Dia bakal ngasih masukan juga secara nggak langsung. Itu kalau gue sih gitu, sering ngobrol-ngobrol ke tempat yang lebih adem gitu istilahnya. Kalau gue sih gitu kan stress reliefnya. Kemarin aja gue kan nggak streaming seminggu. Biasanya pulang kerja itu nggak langsung pulang. Gue kayak ya udah chill dulu, kayak di mana yang agak sepian gitu. Di warung Madura kah atau di taman kah gitu, santai ngeliatin orang gitu. Pasti nanti bakal aja kepikiran, kalau gue buat stream kayak gini asik nih, gini nih, ada aja pasti dapet itu inspirasinya. Benar-benar. Kalau gue gitu sih. Tapi balik lagi ya, itu kan buat gue, orang kan beda-beda ya, kita nggak tahu sih. Kalau buat gue gitu, tempat yang santai, yang chill, nggak banyak kendaraan, nggak terlalu berisik, angin segar lewat kayak adem gitu, enak banget sumpah. Tuh pasti lo bakal dapet 1 atau 2 ide nanti dari sana. Tapi emang bener sih, inspirasi itu muncul ketika gimana ya, nggak lihat tempat gitu. Tonton. Ini unik sih. Yang dapat inspirasi pas lagi berak kayaknya. Wah, kalau itu enggak, kalau gini mah, kalau itu tuh nggak tahu kenapa, kalau misalnya itu kita melepaskan beban, tau nggak? Jadi beban lama kita keluarkan, beban baru masuk. Jadi ide masuk semua. Yang gue pikirin zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau misalnya lagi buang air ya, lagi buang air misalnya, kayak berpikir gitu. Misalnya gue streaming kayak gini, begini. Eksekusi udah. Pokoknya biasanya kalau memang dapat ide yang bagus banget gitu ya, selesai buang air catat biar gak lupa. Gitu. Oke. Berarti lu tuh kayak misalkan dapat ide nih,
langsung eksekusi ya. Iya, kalau gue ya biar nggak lupa. Even kalau memang waktunya nggak ada, besoknya dieksekusi. Pasti masih ingat. Tengahnya nggak yang panjang banget, nggak yang kayak 2-3 hari itu bakal lupa kalau gue. Soalnya apa ya? Gue tuh minusnya tuh di otaknya tuh kadang pendek lah pikirannya gitu. Jadi kadang 2-3 hari lupa. Kayak kalau memang ada hal bagus, kayak kepikiran hal bagus, udah besok eksekusi gimana caranya gitu. Jadi tas gitu. Kayak kan bisa dibilang komedi gue tuh nggak yang build up, nggak yang kayak gue mainin dulu gamenya, ini ada titik A, titik B, titik C, bisa kita jadiin gimmick kayak gini. Kalau gue nggak bisa kalau kayak gitu, malah nanti kelihatan. Kalau gue udah to the point aja, kayak udah komedinya komedi langsung gitu. Misalnya kita dikejar hantu di sini, mana caranya kita buat gimmick di sini, udah gitu aja. Langsung itu mah kalau gue. Tapi pas eksekusi itu lu ada kayak kesusahan gak sih? Pasti kalau buat gue, karena kan kita kan komedi langsung kan, yang langsung kayak kepikiran keluar. Sulitnya gini, kadang ada komedi kita yang nyerempet pinggir jurang gitu, kalau udah keluar itu ditarik lagi kan nggak bisa kan, jadi kepotong kepotong. Kalau dulu sih wah gila, apa aja diomongin. Ada ini, mau ada itu, apa aja diomongin. Kita omongin semuanya gitu kan. Tapi sekarang karena dapat insight dari bos, dari yang lain, waktu ngobrol-ngobrol, kita nggak bisa kayak gini. Karena kan ini kan kalau kita naik ini bakal jadi masalah. Jadi sekarang gue coba kayak, kalau otak gue kayak gini, sampai sini dulu nih. Bagus gak? Kalau nggak bagus tarik lagi gitu. Oke. Jadi gitu. Kadang ada yang nggak bisa keluar gitu. Karena jujur komedi langsung itu bisa dibilang susah buat gimmick gerak-geriknya gitu. Kayak kan karena langsung kan, kita nggak tahu, misalnya kita lagi main game, kita lagi berantem gitu, terus ada live chat, nih komedi banget nih. Nah ini kita nyesuainya gimana nih, kita lagi bertarung mati-mati ya, terus ini ada jokes lucu gitu. Itu kadang disesuaikannya agak sulit. Kadang bisa ini dulu, bisa kita tahan dulu, atau kayak langsung aja, atau enggak kayak sengaja mati habis itu baca kayak langsung gimana gitu kita nanggepinnya. Kalau kesusahannya gimana kita buat ngeluarinnya lah, nyampe nggak kira-kira pesan yang komedi kita ke penonton. Itu sulit juga kalau buat komedi langsung. Soalnya gue kenapa nanya ini, soalnya kalau gue ya itu dapat inspirasi nih, dapat ide konten lah. Itu gue jadi ditulis dulu, cuman pas eksekusinya tuh kadang suka bingung gitu. Gua tuh makanya pas eksekusi tuh, ini ide konten tuh udah banyak gitu ya, cuman pas eksekusi tuh kadang suka bingung sendiri, ini gimana ya, mulai dari mana ya, kata Aing tuh kayak gitulah pokoknya. Oke. Ngerti. Soalnya gue juga pernah kayak gitu, kayak ini udah bagus nih, terus kayak udah itu waktu dulu buat VOD, terus main kan gini, ini cara masukinnya ya gimana ya gitu, kadang gitu. Makanya enaknya streaming itu kadang kita, kalau buat gue sih, kita tuh bisa di backup sama penonton. Jadi semisal kita lagi build up kayak gini, terus ada penonton yang bisa ini, kalau misalnya gue ngejokes atau ngegimik abis gue baca ini kayaknya lucu, kayaknya langsung gitu. Tuh enaknya kalau streaming. Kalau buat VOD sih kadang sulit nih, mana cara kita menghibur ya, itu agak sulit benernya itu. Iya sih. Sekarang tuh trennya lagi ke arah live streaming sih rata-rata ya. Lagi banyak banget. Makanya kalau misalnya bisa dibilang sih streaming sekarang itu sulit banget, banyak banget saingannya. Dari yang di atas, di bawah, yang di underground tuh banyak banget. Dari yang di YouTube, di TikTok, di Twitch, di Kick, di mana-mana tuh banyak banget tuh saingannya, sulit banget. Makanya perlu ada uniqueness lah, keunikan dari diri kita itu kayak gimana. Benar. Jadi nilai jual kita. Kadang kalau bersyukur, Bang Adam Suganda, kau harus bersyukur ya. Komunitas kamu itu besar banget ya. Bersyukur kamu, sumpah. Bang Adam bisa lah ditingkatkan lah. Gitu ya, aku tunggu itu. Gila itu sumpah. Bersyukur sih memang, sumpah. Harus bersyukur kalau misalnya kita memang udah ada nama di sebelum kita streaming, atau kayak nama yang kayak udah oke banget gitu loh. Kayak kita punya peak penonton misalnya puluhan gitu. Orang-orang udah lumayan banyak kenal kita, itu kita harus bersyukur banget lah. Nah kalau kita scratch dari bawah itu, dari dari abu kecil, wah bang, gila bang, jujur bang, gue aja capek bang, gak bohong gue udah melalang buana di YouTube istilahnya kan, dari zaman dulu. Jadi kayak ikutin tren ini, tren itu gitu. Terus itu buat streaming kayak gini. Makanya sulit sih bang, jujur bang.
buat kalian yang nonton, bukan mematahkan semangat kalian. Sulit tapi bisa. Kalau kalian masih kayak tetap bang, bodo amat, gue tetap mau streaming. Cari gimmickmu bang, sumpah bang. Cari uniqueness kamu itu kayak gimana. Awal-awal kamu colong punya orang nggak apa-apa, tapi lambat laun kamu harus kayak, wah keunikan gue di sini. Nah kamu harus tahu itu bang. Makanya ini saran aja buat orang-orang yang kayak gue baru-baru mulai. Tiap hari inilah bisa ngecek gitu stream kalian, improvisasi lah, kayak misalnya ini gue kurang di sini nih, gue kurang tenaga di sini nih, kayak mungkin kalau misalnya tenaganya kurang bisa dikurangin jam streamnya, jadi kayak dari 2 jam 3 jam jadi 1 jam setengah, 2 jam. Kalau misalnya kayak gue kurang lucu nih kayak gini-gini nih, coba banyakin tontonan kalian gitu, kayak nonton Bang Ino, nontonin siapa Bang Aceng gitu, atau nontonin Bang Gige, nontonin In27, nontonin Bos Engkal gitu, nontonin orang-orang yang lain-lain gitu ya, stream kayak nilai jual mereka tuh apa ya, Bang Ubin tuh gini nih nilai jualnya nih, Bang Gige tuh gini nih nilai jualnya nih, Bang Engkal tuh begini nilai jualnya. Nah kira-kira nih kalau misalnya mereka ditukar-tukar bakal dapat nggak? Enggak dong, kan beda gitu. Jadi lo harus lihat dulu diri lo gitu. Nah, jual gue apa ya? Coba ini kayak gini. Bisa nih. Kalau misalnya gue niruin si ini, gue improve dikit nih gitu. Gue tiruin gayanya ini, gue improve dikit nih dengan gaya gue. Itu bisa tuh menurut gue tuh. Kan kita tetap aja semuanya itu balik lagi ke ilmu ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, benar. Hanya kayak ngeliat orang-orang di YouTube itu nggak ada yang pure kayak gitu loh, kayak ini OG gitu. Jarang, udah jarang sekarang karena udah saking banyaknya orang-orang ya. Tuh kita ngeliat OG pun kita bingung yang OG dari mana sebenarnya. Kayak maraton istilahnya kan gitu kan. OG-nya kita nggak tahu siapa ya awalnya yang buat maraton stream panjang kayak gini. Atau enggak kayak Senat yang buat streamer university itu, itu dia bisa kepikiran gitu sih, gila kan. Kayak mungkin dulu ada yang kayak gitu tapi kita nggak tahu gitu kan. Itu kayak iSoSpeed mempopulerkan genre streaming IRL. Nah itu kan balik lagi gitu, itu baru-baru kan, kayak zaman dulu kan video vlog gitu, sekarang stream IRL gitu, in real life. Wah itu baru banget, makanya booming, meledak gitu kan. Makanya menurut gue sih sekarang kita amati, tiru, dan modifikasi aja yang udah ada gitu. Itu sih menurut gue sih ada tren A, tren B, tren C, kita buat tren A, B, C ini dengan gaya kita sendiri gitu. Benar. Makanya setiap kreator itu memiliki keunikan diri sendiri gitu. Benar. Jadi gak apa-apa sebenarnya lu mau niru, cuman jangan plek-ketiplek juga gitu. Setuju banget. Terinspirasi gak apa-apa gitu. Cuman lu harus menonjolkan keunikan dari kenapa orang harus ngikutin kita gitu. Benar. Gitu. Makanya gue kalau ngeliat diri gue sendiri yang sekarang, gue masih belum ketemu uniqueness gue, karena gue tuh mengambil kayak semua streamer yang gue tonton, jadi gue coba gimmicknya si A, si B, si C, si D, si E, F, G, H, I, J, K, banyak lah. Kayak kalau kayak gini gimana, gue masih, itu sekarang tuh krisis identitas gitu. Kayak mungkin jokes-jokesnya masih ada ngikutin kayak siapa, pembawaannya ngikutin kayak siapa. Gue belum ketemu yang kayak gue kayak gini gitu, gue kayak gini gitu. Gue belum ketemu yang kayak gitu, masih mencari-cari lah gitu. Semoga secepatnya bertemu lah, karena ini dari bos sih, dari Engkal tuh bilang kan, yang tahu diri lu tuh cuma diri lu sendiri lah. Jadi makanya coba cekin gimana lu biasanya kayak gimana. Jadi kalau memang kebiasaan lu kurang bagus, coba improve dengan kebiasaan lu itu kayak gimana nanti. Makanya gue masih korek-korek lah, masih coba gitu. Tapi gue pengen nanya ini deh, kan lu sekarang tuh ibaratnya tuh kayak didukung sama Esentem ya gak? Oh iya bang. Bos. Gue pengen nanya ini sih, lu udah sampai ke WA kan? Gua kalau gak salah ya, infonya kalau gak salah ya. Gimana? Coba gimana? Lu tuh pernah kayak deep talk gak sih sama dia? Gak terlalu deep talk sih kalau gue ya. Gue tuh biasanya kayak, karena dia kan udah lama di kayak per streamingan lah. Dia kan udah, gue ikutin dari Facebook lah zaman dulu. Dia punya grup namanya AU dulu. Gue ngikutin lah sama adik gue zaman dulu tuh. Gue kan orang-orang Facebook kan. Jadi gue tuh nanya, minta advice juga, bang kira-kira kalau misalnya streaming itu kayak gimana sih? Adalah beberapa ilmunya dikasih. Mahal ini, jangan. Pasti. Nih mahal ini ya, gila itu. Tapi jujur sih hebat sih Esentem menurut gue, karena ya 10 tahun dia 9 tahun merintis, tahun ke-10-nya baru dia naik. Itu gila hanya menurut gue. Mungkin kalau orang-orang ya kayak setahun 2 tahun anjing nggak naik cu, kayak udahlah
kayaknya bukan nggak cocok deh gue, nggak deh di sini deh. Anjir itu SNM itu udah gila kata gue, sumpah. 9 tahun merintis, 10 tahun tuh, 10 tahun dia pas 10 tahun baru naik, itu gila sih jujur. Itu semangatnya, dedikasinya tuh gila banget itu. Hanya itu yang pengen gue contoh, itu semangat dan dedikasinya gitu. Kalau memang yakin, ayo yakin sampai kapanpun, yakin gimana kita caranya bisa sampai di titik itu gitu. Dan sih gue nggak nyangka sumpah, dari yang awal-awal nonton kan, ngeliat nonton SNM dulu masih ratusan 100 200, peak itu ada yang nyampe 400 500, sekarang udah ribuan, udah 1000 2000 penontonnya. Gila, respect buat Bos Aceng ya, keren banget sumpah. Panutan sih itu sih, panutan karena dedikasinya itu segila itu, grinding itu kuat banget, gila banget grindingnya, gila. Karena waktu mungkin karena gak dulu itu masih underground lah orang-orang kayak kita gini. Lu aja kan ya kayak Bos Aceng pernah di Red Bang Winda juga, waktu lihat klipnya kan masih penonton masih 20 30-an gitu. Kan sulit banget kan dulu kan. Gila sih, makanya kalau misalnya deep talk nggak yang sedih itu juga. Ya, kita tahu lah artis nih nggak mungkin lah meluangkan waktu gitu. Istilahnya WA gua dibales dan dia ngasih advice ke gue, itu ngasih saran segala macam itu ke gue, itu gue udah seneng banget, gila. Gue dibalas dan dia ngebales niat gitu loh, kayak coba kamu cari ini, kamu gini gimana, kalau ini kayak gimana. Gila tuh sih, gue terima kasih aja kata gue kan. Itu alhamdulillah banyak ketemu ini juga gitu, orang-orang lain juga dari situ. Sih kalau didukung, alhamdulillah kedukung lah sama Bos. Istilahnya dari Bos Aceng, kalau nggak ada Bos Aceng sama Bos Ino, gue nggak bisa beli headset zaman dulu. Itu headset hasil donat mereka, itu dukungan mereka. Gila, gue tuh jujur banget kaget, mungkin kayak orang-orang di Red, ini nggak tahu ya, mungkin kayak ini nggak tahu lah, terserah kalian mau bilang apa, silakan head aku tidak masalah. Tapi aku bilang gini, mungkin beberapa orang di Red itu kayak ya udah di Red abis itu udah gitu loh. Gue sampai gue nggak NPD ya, tapi gue ngelihat kayak gue masih bisa kayak mereka kenal gue tuh, gue udah wah anjing seneng banget bro. Terus itu kayak ngebuka kayak gue ternyata bukan dikenal sama mereka berdua doang, kawan-kawannya juga jadi kenal gue gitu loh. Wah, jadi gue terima kasih banget sumpah. Wah, si bang ini kenal gue, bang itu kenal gue, anjing alhamdulillah lah gitu kan. Seenggaknya ada relasi lah walaupun kecil kemungkinan gitu. Jadi gue seneng banget gitu loh, kayak masih bisa dikenal sama mereka. Even waktu dulu sempet Bang Aceng mampir ke live gue gitu, dia lagi live streaming. Ini gue inget ya dulu ya, ini aneh sih, dia lagi live streaming panjang gitu. Terus dia tuh izin ke kamar mandi BAB nonton gua. Anjir kaget gua. Halo Bang Ubin. Oh Bos Aceng bukan streaming bos. Aku lagi di kamar mandi katanya. Coba cek streaming aku. Oh iya. Nggak lagi buang air kamar mandi. Anjir deh orang kata gua. Kok kesini bos? Nggak apa-apa. Biar ada tonton aja Bang Ubin katanya. Wah anjir gila, tonton loh sampai di titik itu. Gila, gue bahagia banget sih sumpah sih, itu sih gila. Gue waktu itu memberikan yang terbaik lah itu loh, kayak mungkin gimmicknya atau apanya. Kayak gue seneng banget dulu itu bisa, istilahnya sampai sekarang pun gue masih bisa dikenal sama mereka ini gitu loh. Buat seneng lah istilahnya, kayak buat jadi bensin buat gue, kayak gue udah dikenal, gue udah sampai titik ini, masa gue buang kesempatan ini gitu. Gue harusnya bisa lebih nih, seenggaknya ada titik terangnya lah gitu lah bahasanya, lebih gitu. Tapi selama perjalanan lu nge-YouTube ya, pelajaran apa sih yang paling berharga yang lu dapetin? Pelajaran ya? Yoi. Ini sih, kalau gue sih pelajaran berharga yang gue dapat adalah jangan menganggap remeh diri kita sendiri sih. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu. Memang selagi lu memang rajin tekun sih, pasti yakin pasti berhasil sih. Itu dan juga pelajaran sih, jangan nusin orang. Itu jangan nusin orang, udah sumpah itu jangan, itu masalah itu nanti itu pokoknya nanti ada lah nanti ujung-ujungnya nanti pokoknya. Pasti. Hanya sebisa mungkin kalau pelajaran sih, perbanyak relasi, perbanyak kawan-kawan, perbanyak teman, sumpah itu sih menurut gua sampai di titik ini pun teman balik lagi gitu loh, karena teman gitu loh. Kalau nggak ketemu si A B C D E F G belum tentu bisa sampai sini. Benar. Itu sih kalau gua sih, itu sih pokoknya pelajaran YouTube mah, kita santai aja di YouTube.
pasti ada waktunya. Kalau memang kita memberikan apa yang kita punya 100% untuk penonton yang menonton kita, pasti dapat kok. Gak usah kayak kita nyenggol A, B, C, itu gak perlu kata gue. Kita santai aja, gak perlu drama-drama itu gak usah. Itu aja sih menurut gue sih. Jadi pembelajarannya sumpah bang. Itu beberapa aja lah. Kalau pembelajaran sih banyak ya. Apalagi ini buat gue sih karena gue bisa dibilang kan introvert ya orangnya ya. Berkat dari YouTube, dari kayak gue live streaming, buat VOD, video dari zaman dulu. Alhamdulillah gue bisa kayak bisa ngobrol, bisa ngomong gitu. Jadi bisa lebih lancar lah. Gak kayak yang dulu kayak kalau ini kadang masih bingung kita kalau ngomong sama orang gitu. Kayak gimana ya. Kalau sekarang gue udah gue udah belajar kayak kalau ngobrol itu kayak gini. Cara itu kayak gini gitu. Banyak pembelajaran di situ sih. Itu berharga, sumpah. Untuk gue introvert itu berharga banget buat gue. Bisa ngomong di depan orang banyak, bisa ngomong bareng kalau lagi nongkrong sama orang-orang baru. Itu bangga banget, bahagia banget gue bisa dapat ilmu itu. Oke, ini sebelum pertanyaan terakhir mungkin ya. Wih, boleh. Biasanya gue selalu nanyain, ada yang mau ditanyain nggak ke host gitu? Oh, yang mau ditanyain. Aduh, gimana nih Bang ya? Ini sih, pengen nanya ini ke Manggi Game. Kayak motivasi awal, balikin lagi pertanyaan, motivasi awal Manggi Game nge-YouTube dan siapa yang jadi role model buat Manggi Game gitu. Kayak wah gue pengen kayak dia gitu. Motivasi gue tuh ini karena gue pengen kayak dia gitu. Motivasi awal ya, sebenarnya gue gak terlalu tinggi banget ya. Jadi memulai YouTube itu pertama karena gue tuh sering main game gitu ya. Main gamenya tuh nggak sejam 2 jam, bisa seharian lah dalam sehari itu, kayak 24 jam, 12 jam. Jadi kayak ini kalau misalkan gak direkam atau misalkan kayak sayang banget gitu kata yang itu. Jadi kayak untuk awal-awal itu untuk dokumentasi doang sebenarnya. Cuman kalau untuk tadi tuh kayak apa ya, yang diidolakan mungkin ya, itu sebenarnya Aing sangat-sangat mengidolakan sosok Lutfi Halimawan, Ayah Upi. Ya, Ayah Upi sebenarnya ya, gua tuh pengen jadi kayak beliau ya, yang mana dia tuh ngerangkul orang-orangnya tuh wah gak main-main cowok, gak main-main asli aja. Sampai dibuatin rumah studio sendiri, wah gila sih dedikasinya. Itu sih. Berarti awalnya tuh berarti buat dokumentasi kayak biar ada ini cerita nanti. Wah dulu papa dulu begini nih nak nih, papa dulu nih di YouTube ya ada deh, kalau kau penasaran bisa cek ya papa. Tapi kalau role model Bang Upi ya. Ya role model Bang Upi. Tapi ada satu lagi sih alasannya ya. Waktu itu kan ibaratnya tuh kayak gue tuh baru banget ngerakit PC ya di tahun kemarin, setahun yang lalu ini tuh udah jalan setahun YouTube channel itu. Jadi kayak gue tuh wah cuma main game, dan ternyata ada temen Aing yang emang dia live streaming juga, cuman faceless waktu itu. Gue tuh tanya-tanya gimana sih cara live streaming kayak gini, channel kayak gini. Gue nyoba lah. Awal-awal bukan live streaming sih, lebih tepatnya VOD waktu itu. Dan ternyata, wah gila dibu sekali anjir kata Aing tuh. Awal banget upload, 1 hari setelah upload itu lumayan gitu lah. Angka ratusan tuh ada gitu yang nonton. Wah lumayan juga kata Aing tuh. Nah di situ titik mulai Aing ngelihat angka. Oh, oke. Yes ya. Sampai subscriber berapa gitu, itu Aing masih ngelihat angka kayak misalkan kok stuck terus ya, kok penontonnya sepi ya, kayak gitu. Ada kayak gitu, sampai pernah mengalami burnout juga. Dan pada akhirnya gue kenal beberapa orang yang emang mereka tuh enjoy gitu dalam menjalankan YouTube itu. Jadi untuk sekarang tuh YouTube itu bukan jadi yang utama bagi gua, melainkan menjadi side gitu. Oh, oke. Ngerti. Soalnya kalau tadi ya, ini dari ambil dari yang dibilang sama Manggi Game tadi, kayak mulai ngeliat angka. Wah, gua dulu tuh anjir yang waktu habis di rate kayak kayak wah 200, 100 kayak anjing gila, kayak wah ini oke nih kita rising gitu kan. Terus lama tahun kayak turun kayak gue juga sempat lah burnout lah kayak apa ya perasaan gue kayak stream kayak biasa, apa ada yang kurang atau kayak gimana. Kadang gue pikir kayak gitu, apakah gue udah gak lucu lagi atau kayak ini gue kurang kah atau kayak gimana gitu. Terus gue
rehat berapa lama, terus itu kayak ngubah personality juga kan, terus itu nggak works banget sampai Engkal ngomong gini ya, kayak pasti lu streaming kok kayak gitu sih anjing. Itu kayak bukan lucu, kayak ngapain kayak gitu. Nah, gua rehat lagi kata gua kan, terus kayaknya jangan lihat angka dulu buat sekarang lah. Gua duit dulu, gua lakukan dulu semaksimal mungkin lah, karena ini ilmu dari bos juga. Karena kalau orang-orang yang belum siap itu diangkat, pasti nanti gak bakal sustain, gak bakal stable dia di jalan, ya pasti bakal langsung udah langsung pam gitu, kayak gitu. Bahkan gue istilahnya, gue bersyukur aja dapat kesadaran itu dari sini, dari bos yang nyadarin gue juga. Terus itu gue baru di-push beberapa kali, terus itu langsung diturunin lagi tuh. Gue bersyukur banget, karena itu bukti bahwa kalau gue tuh belum mampu buat ngehandle-nya. Ya, gue belajar lagi, gue grinding lagi. Itu jadi titik balik aja buat gue, biar gue sadar gitu. Oh iya, ternyata gue belum cocok buat di sana gitu. Jadi balik lagi, kita ke dalam tanah lagi. Banyak banget ilmu yang gue dapetin dari semenjak gue tinggal di sini, alhamdulillah. Oke, terakhir. Oke, awan nih. I know. Target atau mimpi yang lagi lu kejar sebagai content creator? Oh, target atau mimpi apa ya? Kalau gue sih balik lagi mimpi. Target gue sih ini sih, gue pengen konsisten balik kayak dulu. Gue pengen memberikan 100% yang gue bisa ke penonton gue. Itu target gue. Sama target yang kedua itu gue pengen punya penonton setia yang bisa masuk ke komunitas, biar yang bisa jadi teman-teman gue juga gitu. Itu sih gue pengen pengen kenal juga sama yang lain-lain, apa penonton gue gitu. Sama kalau impian tadi ya, kan sih tetap mang gue mah sumpah nomor 1 balik lagi, gue pengen jadi orang terkenal dari YouTube. Sumpah, kayak model-modelan kayak Bang Upi, Bang Windah gitu, kayak kalau di jalan gitu lewat, wih Bang Ubin, wah anjing itu sumpah mah, itu di hati kita, di dada kita itu, lah ada yang kenal gue bro, gating gitu loh. Kayak gitu sumpah. Soalnya pernah sekali mang, gue kejadian, ini dikit cerita lah. Jadi waktu gue bertemu sama Bang Aceng, Bang Ino, sama Bang Nondi di Surabaya, itu ternyata ada yang kenal gue Bang. Jadi saat abis foto sama Bang Ino, Bang Aceng gitu, buat video well itu, well bareng. Terus itu selesai, udah thank you, nomor WA, terus itu udah kan. Itu ada yang pegang tangan gue, ditarik gue. Bang Ubin ya? Wah anjing, dalam hati gue gak bisa ngomong apa-apa Bang. Sumpah gue gak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati gue, anjing, ada yang kenal gue cuy, ya Allah. Wah Bang Ubin ya? Ya aku Muzi, moderator Bang Aceh. Wah anjir, Bang Muzi, wah udah kenal gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu, kayak, wah lu di sini dari mana Bang? Dari Malang, gue ke Malang gini-gini. Wah lu dari mana? Gue dari sini gitu. Cerita kan, gila sih Bang, foto, boleh foto. Wah gila, lu nanya foto bro, gak usah ngomong, kita foto bareng kita. Gila lo anjing. Gue bahagia banget dalam hati gue, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gue dikenal orang. Gila, itu salah satu kebahagiaan seumur hidup gue yang gue dapetin, salah satunya itu. Gila, gue bangga banget Bang. Kayak sumpah, kayak waktu itu kan gue sama Maulana Naru ya, kayak anjing mau, gila ada yang kenal gue mau. Gila, kayak Maulana, anjay Wen ya, dikenal orang. Gila, sumpah, gue bangga banget Bang, sumpah itu. Wah gila sih, pokoknya bro, gue anjing sampai istilahnya bingung mau ngobrol apa gitu loh. Itu pertama kali gue dapat momen kayak gitu, sumpah. Gila, di hati gue kayak kayak deg-deg, kayak adrenalin terpacu. Gila, pokoknya gila lah intinya. Sumpah, itu sih pertama kali gue kayak gitu. Itu yang ngebuat gue istilahnya ngebus mental banget lah, itulah kayak wah gue harus lebih lagi, gue harus semangat lagi. Itu ngebus mental banget buat gue, karena memang tujuan awal gue kan memang dari awal gue buat YouTube memang karena itu kan, karena gue pengen dikenal orang gitu, pengen terkenal awalnya itu. Sampai gue dapat satu titik itu, itu ngebus banget sumpah Bang, semangat banget gue sumpah itu. Dari situ. Satu lagi pesan-pesan buat mungkin buat orang yang baru mau mulai menjadi content creator. Content creator ya, pesan sih gini, ini gue ambil kata-kata dari
Bosengkal sama kawan gue juga, kawan Bosengkal namanya It's Ridwan, dia YouTuber juga. Kalau lu udah mulai fokus atau udah mau terjun ke YouTube buat channel YouTube, artinya lu itu udah gak ada malu. Jadi kalau lu masih malu, udah kata itu gak bakal berhasil. Buang semua yang malu-malu itu, kayak misalnya lu mau buat video vlog IRL atau something like that keluar, atau kayak gimmick di rumah lu buang semua malu lu all in 100% tenaga lu buat stream, buat VOD, buat konten-konten di YouTube. Jangan lupa juga, menurut gue sih improve. Yang pertama lu cek juga kayak kurangnya gue di mana biasanya gitu. Itu penting banget. Sama lu buat awal-awal, buat kalian semua yang mau mulai YouTube, kalian bisa ngambil uniqueness dari orang lain dengan kalian poles dengan diri kalian itu kayak gimana. Gue yakin itu memang semuanya lah awal-awal tuh pasti niruin orang lain lah. Jadi niruin orang lain, jadi kalian itu bisa lambat laun tuh bisa dapat ininya sendiri lah, dapat flow-nya sendiri, dapat inilah uniqueness kalian sendiri. Kalau sadar uniqueness kalian itu kayak gimana nanti ke depannya. Itu sih. Sama jangan lupa, intinya rajin buang kemaluan kalian. Maksudnya bukan kemaluan ini ya. Bukan, aduh salah nih ngomong nih. Astagfirullahaladzim, Bin 20 tahun hidup ngomong masih salah-salah. Enggak gini. Maksudnya itu pokoknya kalian itu harus konsisten. Yang pertama, kalian harus pede dengan tujuan kalian. Kalian buang rasa malu, sifat malu kalian itu jauh-jauh, karena kalian udah berani. Kalau kalian udah berani buat channel YouTube atau TikTok dan lain-lain buat jadi content creator, kalian itu harus all in, harus apapun yang ada di kayak mau ada apapun, mau kalian diomongin apa sama orang, udah biarin. Mereka itu nggak ngidupin kalian juga, nggak ngasih makan kalian, jadi aman. Jadi udah kalian tekunin aja. Gue yakin kalau kalian bisa improve, terus itu rajin juga, rajin konsisten, kalian buang sifat malu kalian, tuh kalian gue yakin bakal berhasil sumpah ke depannya coy. Itu yang penting, itulah dari gue ya, itu aja. Oke. Ini biasanya di ending ya, gue tuh suka kayak bikin kata-kata, cuman dari narasumber. Oke. Aduh. Kata-kata hari ini dari Ubin 27. Aduh, kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini adalah semangat, juang, sukses. Itu beruntut itu. Yang penting kalian semangat. Kalian harus semangat, kalian harus terus berjuang. Insya Allah, niscaya kalian bakal sukses. Gitu. Gila deh. Gitu ya. Gila, itu beruntut lo, itu lo urutan lo, itu lo, jangan lupa. Gitu. Oke, thank you banget buat Ubin ya, udah mau kolaborasi bareng gua ya, yang emang ya tahu sendiri lah. Enggak lah, Mang Gigem, my friend, tenang aja. Kalau ada apa-apa mau di-invite lagi boleh Mang Gigem, aku mah terima. Sekarang sudah nganggur, waktuku banyak. Tawan aja. Terima kasih buat Mang Gigem yang udah istilahnya mengundang aku nih, bukan siapa-siapa nih aku mah. Orang biasa. Ya udah baru-baru mulai lah streaming, baru-baru mulai ngonten gitu. Arigato. Terima kasih banyak Mang Gigem atas kesempatannya. Terima kasih. Gitu. Oke, itu dia obrolan kita hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga dari obrolan kita hari ini ada sesuatu hal yang bisa kalian ambil, entah itu pelajaran, sudut pandang baru, atau kayak sekedar ternyata gue agak sendirian dan gue pun mengalami hal yang serupa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat mereka. Gue Egi pamit undur diri, sampai jumpa di Hidden People Podcast berikutnya.